Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florence Beatrice Raja dengan NIM 251503015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari ulang dan juga menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai materi tentang sistem dispersi, di mana ini tuh sudah dijelaskan oleh kelompok 2 pada pertemuan sebelumnya pada perkuliahan farmaseutika. Jadi di sini sistem dispersi dalam farmasi itu terdiri dalam beberapa bentuk sediaan. Salah satunya itu adalah sediaan suspensi dan juga emulsi. Nah, kedua sediaan ini itu termasuk dalam sediaan cair yang banyak digunakan dalam dunia farmasi karena sediaan ini itu mampu membantu penghantaran obat yang sulit dibuat dalam bentuk larutan yang biasa. Jadi meskipun sama-sama berbentuk cair, kedua sediaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana suspensi itu merupakan sistem dispersi padat dalam cairan, sedangkan emulsi dia itu merupakan sistem dispersi cair dalam cairan yang tidak saling bercampur. Nah, kedua sistem ini itu bersifat tidak stabil secara termodinamika sehingga memerlukan formulasi penanganan khusus agar dia ini tetap homogen dan juga efektif untuk digunakan. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari suspensi. Jadi di sini saya pahami itu suspensi itu merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan dia itu tidak larut. Nah, kemudian dia itu akan terdispersi dalam cairan pembawanya. Jadi di sini dalam suspensi itu partikel padat tidak larut sempurna, tetapi dia itu tersebar secara merata dalam medium cairnya. Jadi ukuran partikel pada suspensi itu umumnya lebih dari 1 mikrometer, sehingga partikelnya itu dapat mengendap pada permukaan karena adanya pengaruh dari gravitasi. Lalu oleh karena itu sediaan suspensi ini biasanya harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan agar zat aktifnya itu dapat terdistribusi kembali secara merata. Jadi suspensi ini banyak digunakan untuk obat-obatan yang memiliki kelarutan rendah dalam air karena dia ini dapat membantu pemberian obat dalam bentuk cair tanpa harus melarutkan secara sempurna. Nah, sementara itu emulsi merupakan sediaan cair yang terdiri atas dua cairan yang tidak saling bercampur. Biasanya itu seperti minyak dan air. Jadi salah satu fase yang akan terdispersi dalam fase lainnya. Fase lainnya dalam bentuk globul kecil. Jadi emulsi itu dibagi menjadi dua tipe utama, di mana yaitu tipe minyak dalam air atau M/A dan juga air dalam minyak atau A/M. Nah, karena minyak dan air secara alami itu tidak dapat bercampur, emulsi ini dia bersifat tidak stabil dan dia itu mudah mengalami pemisahan fase. Nah, oleh sebab itu diperlukan adanya penambahan dari emulgator atau surfaktan yang membantu menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air sehingga emulsi ini dapat menjadi lebih stabil. Jadi emulgator juga membantu untuk menjaga ukuran dari globul itu agar tetap kecil dan dia juga untuk mencegah adanya penggabungan partikel yang dapat menyebabkan pecahnya emulsi atau cracking. Oke, next kita akan masuk dalam komposisi dari sediaan suspensi. Jadi ada terdapat beberapa komponen penting. Jadi komponen utama meliputi zat aktif, medium pendispersi, wetting agent, suspending agent, dan juga suspending agent. Nah, ini tuh merupakan komponen utamanya. Jadi wetting agent itu dia tuh berfungsi untuk membantu pemisahan partikel padat agar dia tuh lebih mudah terdispersi dalam cairan. Nah, sedangkan kalau suspending agent itu dia itu digunakan untuk meningkatkan viskositas sehingga partikel itu tidak mudah mengendap. Nah, selain komponen utama itu, suspensi juga dapat mengandung bahan tambahan seperti ada buffer atau pengatur pH, lalu juga ada pengawet, ada pemanis, pewarna, dan juga perisai, serta ada juga flocculating agent di mana dia ini membantu pembentukan floc yang stabil. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada komposisi sediaan emulsi, di mana komponen dasarnya itu terdiri dari fase terdispersi, fase pendispersi, dan juga emulgator. Nah, kalau untuk fase terdispersi ini, dia tuh merupakan fase yang tersebar dalam bentuk globul kecil, sedangkan kalau fase pendispersi, dia itu merupakan tempat fase terdispersi itu menyebar. Nah, sedangkan kalau emulgator ini merupakan komponen utama yang sangat penting karena dia itu yang menentukan kestabilan dari suatu emulsi. Jadi selain itu, emulsi juga dapat mengandung beberapa bahan tambahan lain seperti adanya pengawet, pemanis, pewarna, buffer, ada thickening agent, antioksidan, dan juga humectant. Nah,
thickening agent ini dia tuh digunakan untuk meningkatkan kekentalan atau viskositas, sedangkan kalau antioksidan itu dia itu berfungsi untuk melindungi bahan yang mudah mengalami oksidasi. Selanjutnya, dalam praktik farmasi, baik suspensi maupun emulsi ini dia tuh memerlukan teknologi dan penanganan yang khusus. Nah, jadi kalau pada suspensi, pengaturan ukuran partikel itu sangat penting karena jika partikelnya terlalu besar, dia itu akan cepat mengendap. Tetapi kalau partikelnya terlalu kecil juga, dia dapat menyebabkan pembentukan cake yang sulit didispersikan kembali atau bisa disebut dengan caking. Nah, lalu penggunaan suspending agent juga harus diperhatikan agar viskositasnya itu sesuai dan sediaannya itu tetap nyaman untuk digunakan oleh pasien. Nah, lalu kalau pada emulsi, proses homogenisasi itu diperlukan untuk menghasilkan ukuran droplet yang kecil dan seragam sehingga kestabilan emulsi itu dapat meningkat. Nah, selain itu, pemilihan jenis dan konsentrasi emulgator juga sangat menentukan keberhasilan dari formulasi emulsi. Nah, jadi salah satu masalah utama dalam suspensi dan emulsi itu adalah ketidakstabilan fisiknya. Jadi kalau pada emulsi itu dapat terjadi yang namanya creaming, di mana itu merupakan proses naiknya fase minyak ke permukaan akibat adanya perbedaan dari densitas. Jadi selain itu dapat juga terjadi flokulasi, koalesensi, cracking atau breaking, inversi fase, serta dapat juga terjadi kerusakan akibat dari suhu dan cahaya. Lalu kalau koalesensi itu dia tuh terjadi ketika globul-globul kecil itu dia bergabung menjadi globul yang lebih besar hingga akhirnya fase minyak dan air itu dapat terpisah sempurna. Nah, pada suspensi, ketidakstabilan yang umum terjadi adalah sedimentasi, caking, floakulasi, defloakulasi, dan juga perubahan dari viskositas. Nah, kalau caking itu merupakan pembentukan endapan keras yang sulit didispersikan kembali sehingga dia itu dapat menyebabkan ketidaktepatan dosis pada obat. Nah, lalu untuk mengatasi ketidakstabilan tersebut diperlukan beberapa upaya penanganan. Nah, pada suspensi ini dapat digunakan suspending agent, pengaturan ukuran partikel, pengendalian dari floakulasi, serta penyimpanan yang tepat. Nah, penambahan dari zat antimikroba juga penting untuk mencegah adanya pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan kalau untuk pada emulsi, stabilitas dapat ditingkatkan melalui penggunaan emulgator yang sesuai, lalu juga ada penambahan antioksidan dan juga pengawet, dan pengaturan kondisi penyimpanan serta pengurangan ukuran droplet melalui proses homogenisasi. Nah, penanganan yang tepat ini bertujuan untuk menjaga sediaan tetap homogen, stabil, dan aman digunakan selama masa penyimpanan. Lalu selain formulasi dan stabilitas, evaluasi dari sediaan juga itu menjadi tahap yang sangat penting. Nah, evaluasi suspensi ini dia tuh dilakukan untuk menilai homogenitas, sedimentasi, viskositas, dan juga kemampuan dari redispersi partikel setelah penyimpanan. Jadi, sedangkan kalau untuk evaluasi emulsi itu dia tuh dilakukan untuk menilai kestabilan dari fase, lalu untuk menilai ukuran globul, pH, viskositas, dan kemungkinan adanya pemisahan fase. Nah, evaluasi ini tuh dia tuh bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan ini apakah dia memenuhi standar kualitas atau tidak, lalu apakah dia aman digunakan, dan juga apakah di sediaan ini tuh mampu memberikan efek terapi yang optimal. Jadi untuk secara keseluruhannya, suspensi dan emulsi ini dia itu merupakan bagian penting dari sistem dispersi dalam farmasi yang dimana digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari penghantaran obat. Nah, suspensi ini cocok digunakan untuk zat aktif yang sukar larut dalam air, sedangkan emulsi itu digunakan untuk menggabungkan dua cairan yang tidak saling bercampur seperti minyak dan air. Nah, walaupun keduanya ini memiliki tantangan berupa ketidakstabilan dari fisiknya, penggunaan bahan tambahan yang tepat serta teknologi formulasi yang baik itu dapat menghasilkan sediaan yang stabil, homogen, dan efektif dalam penerapan terapi.